Ini pencuri orang ini. Jadi saya bilang di Sumba ini, saya berhadapan. Saya bilang, selain gubernur, saya profesor penjahat. Dengar baik-baik. Selain gubernur, saya juga profesor penjahat. Jadi bicara tentang kejahatan, saya profesor. Nah, sekarang Tuhan lagi membawa saya untuk menjadi orang baik. Jadi kau jangan belajar saya punya penjahat itu. Itu saya profesor itu. Saya hafal satu-satu nanti. Jadi saya bilang, dia belum pernah rasa masuk penjara yang keluarga tidak datang. Saya ini bekas di penjara. Di penjara ini kalau keluarga tidak datang, kita bagian dapat hukum-hukum. Makanan penjara sudah orang ambil, mau ambil pun dapat buku. Apalagi di penjara di kampung ya orang bawa singkong, bawa pisang dulu. Nah itu nanti di Majalengka, Cirebon, di Pematang Siantar. Nah itu berat itu. Di Palembang di dalam kampung di kabupaten. Bukannya di kota, provinsi, kabupaten. Nanti saya data satu-satu penjara-penjara kabupaten di Sumatera. Nanti nama ini di sini, nama ini di sini, atas biaya gubernur. Nah, itu bagus itu. Kalian tidak pikir kan saya otak ada begitu kan? Nah, itu otak saya mulai pelan-pelan itu. Nanti kalau ulang lagi di tempat yang sama tadi tidak balik lagi. Karena sudah ada yang tunggu di sana untuk menerima jatah. Ini Menteri ini nanti dengar, di penjara itu kalau bunuh orang, polisi pun pemalas periksa. Mereka ada juga yang pemalas keluar penjara karena di penjara dia hidup. Dia keluar penjara dia mati, maka dia keluar dia bikin kejahatan lagi, ditangkap lagi masuk penjara lagi. Karena dia keluar penjara dia tidak hidup. Itu ada. Sedikit-dikitnya penjara di Indonesia kalau ada berapa? Sekitar 2% orang seperti ini ada. 2% orang seperti ini ada. Dia tidak malas, tidak mau keluar. Karena kalau keluar dia mati. Kalau di dalam dia hidup. Dia bisa setoran kiri kanan. Nah, ini 2% ada dalam penjara. Nah 2% ini belum digerakkan oleh gubernur. Nanti kalau sudah batas tertentu 2% ini digerakkan oleh gubernur. Bahwa orang ini tidak diperkenankan pulang. Kau pikir jalannya bagaimana, kau atur sendiri. Harga aja kau telepon saya harga berapa. Nah ini saya mau bilang baik-baik. Saya ini ada hari yang kadang-kadang saya duduk diam saja, orang maki-maki saya diam. Ada hari yang saya jadi bodoh, biar orang marah-marah saya bodoh. Nanti pelan-pelan nanti saya setuju saya pembajingan. Nanti pelan-pelan, setuju pelan-pelan. Kalau setuju semua orang takut, pelan-pelan biar orang juga tahu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, jadi saya mau bilang, saya umumkan secara resmi di depan Bapak Desa semua, Bapak Ibu Camat, Kepala Bupati, seluruh tokoh yang ada di sini, saya orang jahat yang meraih gelar profesor. Cuman Tuhan ini sayang saya, dia membawa saya kepada jalan yang benar. Jadi jangan ajak saya untuk bermain yang saya melakukan penelitian sampai jadi profesor itu. Nah, jangan. Kalau sekarang yang teori, yang ilmu yang baru, ilmu lurus ini, saya baru sampai kandidat doktor. Baru sampai situ. Tapi kalau penjahat itu saya, jangan. Saya hafal satu-satu. Bapak tidak pikir, saya pikir. Tiba-tiba Bapak punya badan semua penuh dengan segala macam. Saya ini profesor itu baru. Jadi jangan, karena itu kenapa? Jahat di NTT ini saya lihat. Kalau kau tidak berhenti, polisi dulu. Polisi tidak beres, nanti saya urus sendiri. Saya urus sendiri. Dan saya punya perangkat semuanya itu. Nanti saya minta kepada TNI yang tidak lagi bisa jadi jenderal. Itu ada ribuan. Itu orang tidak ada harap lagi jadi jenderal lagi. Mangap-mangap aja kolonel sampai mati. Keluar, pensiun dini ikut saya. Gajinya sama, semua sama. Gajinya sama, harapan sama, semangat sama, bekerja aja mencuri para pencuri. Ini ada. Hari ini yang ikut saya untuk yang begitu itu sedikit banyak sudah 100 lebih orang yang tidak bisa lanjutkan menjadi jenderal dan mereka berhenti. Hari ini 100 lebih. Kita lihat dulu
Polisi kita lihat tenangan bagus. Nah, sekarang Polda penanganannya bagus di Polda nih. Nanti jaksa bagus, hakim bagus, maka kita percaya. Lanjut. Nah, keluar lagi masih main-main lagi, lanjut. Sudah 2 kali masih main lagi, tidak usah lagi, kita saja. Itu langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada Bapak Jaksa ini, Bapak Jaksa. Pembunuhan itu laporannya kalau ditemukan jenazah, betul? Kalau tidak ditemukan, tidak tahu. Siapa yang bunuh? Tidak tahu. Nanti penculikan kan lapornya. Penghilangan orang. Siapa yang kasih hilang juga tidak tahu. Hilang saja sendiri. Apalagi tukang pencuri. Maka dia keluarga bilang makanya pergi hutan belum balik lagi. Karena udah tukang lari ke hutan tidak balik-balik. Nah ini kita mau belajar sama-sama ini. Jadi ini secara resmi sebagai gubernur saya sampaikan ini. Jadi saya ini tidak malu-malu. Kalau urus ini provinsi dengan cara biasa, nah kita mati. Kita kerja baik-baik bertumbuh, ada yang rampok, mati kita. Bekerja baik-baik, ada yang diperkosa. Kita lapor polisi, dari TNI Polri terlibat, bikin keamanan, lancar. Sudah tidak bisa, ada pola lama, pendekatan yang biasa. Nah itu saya masih ada. Jangan pikir saya kasih berhenti, masih lengkap di BI sampai sekarang. Mereka standby dan biaya terus menerus. Satu saat digerakkan mereka tersedia bergerak secara luar biasa. Nah, jadi latihan dibayar tanpa kerja. Sudah sekian tahun. Mereka bertanya kapan ada proyek. Tapi kita bilang tunggu. Masih dikerjakan baik oleh para penegak hukum. Nanti sudah sampai batas frustrasi. Apalagi masyarakat, ada anak-anak kirim surat terbuka kepada gubernur. Gara-gara gubernur ini omong begini, pencurian di Sumba makin meningkat. Saya bilang tenang nak. Mereka belum tahu apa yang mereka berhadapan ini. Ini betul-betul neraka, bukan main-main ini. Nah, jadi lebih baik sudah sirotul mustaqim. Jalan lurus menuju surga sudah ada, pilih yang itu sudah. Jangan kau berdoa yang neraka yang datang. Jadi kalau jadi gubernur itu ada surga, ada neraka.